Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya, Lukas Sahala, di dalam video saya terkait pembahasan mengenai virus. Nah, dimana kita sebagai seorang yang berpikiran luas, seharusnya kita semua masyarakat ini diberikan sosialisasi mengenai virus itu bagaimana sebenarnya, sehingga semua masyarakat paham. Nah, untuk itulah mungkin saya bagian dari orang yang ingin terlibat di dalam mensosialisasikan hal tersebut. Pertama yang saya inginkan dari teman-teman dan saudara-saudaraku semua adalah bahwa kita pertama sekali tidak usah merasa khawatir dengan virus. Karena dari hasil penelitian juga, di lautan itu banyak ratusan ribu virus. Coba di searching melalui Google, di sana ada hasil-hasil penelitian yang menyatakan bahwasanya virus di lautan itu malah bermanfaat untuk menetralisir udara-udara kotor di sekitar kita. Jadi virus itu sebetulnya tidak dapat bertahan hidup kalau kita mempunyai antibodi yang kuat. Karena virus itu di udara dia pasti akan sirna dalam jangka waktu tertentu, akan mati dengan sendirinya. Begitu juga kalau kita punya ada pertahanan tubuh kita, ya akan mati juga dengan sendirinya. Makanya bagaimana caranya agar kita dapat bertahan dengan memperlambat mereka itu bermutasi sehingga mati sendiri. Nah itu. Jadi pertama sekali cara menghadapinya kita tetap santai saja terhadap virus ini. Kedua, mungkin kita mengambil upaya bagaimana caranya badan kita supaya mempunyai kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh itu dapat diperoleh dari apa? Dari minum dengan yang teratur, makan yang bergizi dan teratur juga, dan ketiga istirahat yang teratur juga. Nah, insya Allah nanti kondisi badan kita akan fit sehingga dapat mengcounter virus tadi, memperlama mereka untuk bertahan hidup di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena autoimun kita akan ada. Nah, darah putih kita akan menyerang mereka dan mereka akan walaupun memang efek daripada darah putih itu menyerang virus-virus tadi itu jelas menimbulkan panas, tubuh kita akan meningkat. Mungkin kita harus bisa mengetahui sebenarnya apa itu virus dan bagaimana mereka cara penanganannya, bagaimana mereka hidup. Nah, yang penting ada dua kunci yang perlu kita ketahui. Virus itu tidak akan bertahan lama. Pertama, di udara dia akan dalam jangka waktu tertentu akan mati dengan sendirinya, akan sirna sendiri. Dan kedua, jika pertahanan tubuh kita ada kuat, dia akan mati juga dengan sendirinya. Ada dua ya. Nah, sekarang bagaimana? Ya bagaimana kita membuat pertahanan tubuh kita dengan bagus? Caranya, nah ini mulai saatnya, mungkin ini momentumnya kita menggali lagi ya obat-obatan zaman nenek moyang kita dahulu, ya seperti jamu-jamuan, rempah-rempahan yang membuat kita badan fit. Yang kedua mungkin untuk membangkitkan pariwisata kita, yang jelas di pegunungan itu banyak yang namanya sungai-sungai belerang. Jadi banyak pemandian belerang, itu bagus untuk menghancurkan virus-virus di badan kita. Bagus supaya kulit bagus, cuma memang tidak juga
dianjurkan untuk berlama-lama di kolam belerang tadi. Harus ada juga cara-cara bagaimana kita memanfaatkan belerang tadi untuk kesehatan tubuh kita. Nah, yang ketiga mungkin di sini saya ingin berbagi. Berbaginya itu sebetulnya berbaginya sangat sederhana. Bagaimana cara saya mempertahankan kondisi fisik saya itu dari yang namanya virus-virus tadi. Nah, pertama sekali, ini sebelum saya ke rahasia apa yang saya minum, pertama sekali kalau kita bepergian atau apa, saya anjurkan supaya langsung bersihkan tangan, bersihkan ini, jangan memegang wajah pada saat memegang sesuatu di luar. Nah, terus begitu sampai di rumah ya kita harus mandi. Nah, mandi yang teratur dengan sabun yang mengandung antibakteri dan anti kuman. Nah, yang kedua perlu saya jelaskan di sini terkait dengan masalah ini juga. Masalah masker. Masker itu mungkin banyak di antara kita yang salah pemahaman kali. Ini perlu diluruskan juga nih. Masker itu dibutuhkan sama orang sakitnya supaya dia jangan menularkan kepada orang yang tidak sakit, supaya dia batuk itu ya terhambat di situ. Jadi sebetulnya pemakaian masker ini, lihat aja tuh sekarang orang udah beli masker aja, cari-cari masker kemana-mana, udah sepertinya nggak bisa ketemu tuh masker, dan kalaupun ketemu harganya bisa mahal. Nah, jadi jangan kita mau jangan mau terjadi satu kepanikan, panik buying ya, intinya. Masker itu sebetulnya gunanya untuk orang-orang yang memang sakit. Itu sebetulnya penggunaannya. Dan kepada kita yang mengunjungi si sakit memang perlu juga ada ada masker. Nah, tetapi kan itu di rumah sakit ya, sesuai dengan SOP-nya. Tapi nggak ada masalah lah. Nah, kalau memang pemerintah bisa membuat pengadaannya, itu lebih baik lagi. Nah, ini kembali kepada rahasia, sebetulnya bukan rahasia sih, kebiasaan saya lah untuk minum air. Minum air ini sederhana airnya, tapi saya merasakan manfaatnya. Kemungkinan besar dengan saya share ini tadi, manfaat itu bisa dirasakan teman-teman. Ya, mungkin sini kita bisa lihat langsung. Ini masih 48 ya. Kita nyalain ya. Kita nyalain 48. Tadi 45 kan? Tadi 45. Enggak 45 tadi. Ini berapa sekarang? Udah naik jadi 51 ya. 51 derajat. Itu tadi masih yang itu kan? Masih roll yang pertama kan? Iya. Bukan yang kedua kan? Bukan ya? Bukan. 52 ya, naik terus ya 53. 52 53 ya, naik ya, bisa dilihat di sini. Harusnya tadi saya ini ya, sesuaikan aja dengan yang kita harapkan ya, biar jangan videonya kelamaan ya. Lima naik terus ya. Nah, 7 56
58 ya. Nanti 59 kasih ini ya, kasih tanda ya. Udah 59, 5 berapa? 58 ya masih ya. 59 ya udah. 59 ya. 59 langsung kita letakin. Kita ambil gelas. Taruh di gelas. Ya. Nih, 1 gelas. Ya. Ini kita minum. Langsung upayakan kita langsung minum. Kita habiskan 1 gelas ini tanpa menunggu suhunya menurun gitu. Habis ya, bisa ya. Yang saya rasakan manfaatnya adalah badan saya terasa ini sekitar lega. Sesudah kita minum, kita gini-giniin ya, kita punya ronda. Nah, tarik nafas panjang. Nah, terasa segar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kita harus bisa berikhtiar. Percayalah, sesuatu hal yang baik itu mempengaruhi kepada kesehatan kita. Ikhtiar yang kita lakukan pasti diijabah oleh Allah kalau memang kita berikhtiarnya untuk kebaikan. Demikian dari saya, kurang lebih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.